Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati semua pemirsa Miftah MTS Negeri Gresik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji Ramadan melalui siaran Miftah di Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaat barokah untuk kita semua. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Untuk hari ini saya akan membaca dari kitab Durratun Nasihin tentang fadilah puasa. Fi fadilatis saumi, ing dalem jelasaken keutamaane siam atawin poso. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimuat dalam kitab ini untuk mengawali bahasan tentang fadilatus saum, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba wis diwajibaken alaikum ing ngatas sira kabeh apa asyamu poso. Berarti puasa itu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan, kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kama kutiba kaya oleh wis diwajibaken alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh, yakni yaiku al anbiya'i, pira-pira nabi. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Termasuk juga umatnya nabi-nabi yang dulu. Nabi-nabi yang dahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Jadi bukan hanya kita saja. Wal umami lan pira-pira umat min ladun adama, saking zamane Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi seluruh nabi dan umatnya, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad, itu semuanya mendapat kewajiban berpuasa. Wa fihi lan iku ing dalem dawuh surat Al-Baqarah tadi, taukidun utawi ana penguatan lil hukmi maring hukum. Jadi hukumnya puasa itu kuat dan jelas, yaitu wajib atau fardu ain hukum dasarnya. Wa targhibun lan nyeneng-nyenengaken fil fi'li
ing dalem laksanakaken poso. Watad ibun lan mais-maisi linafsi maring jiwa. Di sini ada 3 faedah dari ayat tersebut. Yang pertama bahwasannya hukum puasa itu sudah jelas dan kuat untuk kita semua sebagai umat Muhammad. Juga dari ayat itu bisa memotivasi kita untuk rajin melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain, dan bisa menjadi alat untuk menghiasi rohani kita. Rohani kita akan semakin baik, jiwa kita semakin bagus karena kita melaksanakan puasa. Wasaumu lan utawi poso fil lughati ing dalam bahasae iku al imsaku, nyegah utawa nahan. Amma saking barang tanaja kang bertentangan ilahi maring ma apa an nafsu. Jadi puasa itu adalah menahan dari apa yang tidak diinginkan oleh nafsu. Wa fi syar'ilan ing dalam syarak iku al imsaku nahan anil muftirati saking pira-pira kang batalaken asalasi kang telu. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 3. Di sini disebutkan seperti itu. Di antaranya adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri. Bayadun nahari ing dalem awane rino, padangi rino. Fa innaha mongko setuhune salas barang telu niku wau muqdamuma gede-gede ini barang tastahi kang seneng kang kepingin hi ingman apa al anfusu pira-pira nafsu. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan ketika berpuasa, harus ditahan secara penuh, yaitu makan, minum, dan juga berhubungan suami istri atau berhubungan seksual. Karena secara manusiawi 3 hal tersebut merupakan sesuatu yang paling diinginkan oleh manusia. Manusia yang normal itu pasti sangat ingin makan. Manusia yang normal itu pasti sangat ingin minum. Dan kemudian juga manusia yang normal dan sehat juga pasti punya keinginan untuk berhubungan suami istri. Nah, 3 hal itu harus kita tahan, kita hindari di waktu siang pada waktu kita berpuasa. Lalaku menawa sira kabeh iku tatakuna padha wedi, padha takwa. Tujuannya adalah bertakwa, takut. Takut ke apa? Al ma'asi ing pira-pira maksiat. Supaya kita menjadi orang-orang yang mempunyai sikap kekuatan mental untuk mampu takut dan menghindari kemaksiatan. Fa inna soma mongko setuhune poso iku yuk siru bisa mecah apa saum asyahwata ing syahwat. Allati kang hiya utawi syahwat iku mabedu uha gon kawitane syahwat. Gon kawitane maksiat. Jadi maksiat itu sumbernya adalah dari syahwat, dari keinginan manusia, dari keinginan manusiawi, syahwat. Nah, syahwat itu bisa dikalahkan dengan berpuasa. Jadi dengan berpuasa syahwat akan kalah, dan syahwat itu tidak mempunyai kekuatan untuk mendorong kita berbuat maksiat. Kama kola oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam, ya maksara sabab para pemuda-pemuda, man utawi sapane wong istatoa kang mampu mingkum saking sira kabeh albaata ing ragat ing biaya, fal yatajawwaj mongko becik kawina sira. Fa innahu mongko setuhune kawin
iku aghaddu luweh ngremaken lil basori maring mripat wa ahsanu lan luweh jaga lil farji maring kemaluan. Jadi kalau memang kita sebagai pemuda, sebagai orang yang sudah cukup usia dianggap mampu untuk kawin, segera dipercepat untuk kawin. Karena kawin atau nikah itu dapat menjaga mata dan menjaga kemaluan kita, kehormatan kita. Waman lan sapane wong lam yastati kang durung mampu sapa man, fa alaihi mongko iku tetep ing atase man bisaumi utawi nglakoni poso. Fa innahu mongko setuhune saum lahu maring man iku wijaun tameng. Bagi mereka yang tidak mampu atau belum mampu untuk kawin supaya kehormatannya dan matanya terjaga, itu dianjurkan untuk berpuasa. Karena berpuasa itu bisa menjaga, bisa menjadi pelindung agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang maksiat atau hal yang tercela yang akan merusak masa depannya dia sendiri. Itu menunjukkan bahwasanya puasa itu bisa mengalahkan hawa nafsu. Al-ikhlalu yaitu iso ngerusak syahwat biadai kelawan ngelakoni poso. Dengan melaksanakan puasa itu bisa menghancurkan syahwat kita untuk terhindar dari perbuatan yang tercela. Ayaman posone niku ayaman ing dalam pira-pira dina makdudatin kang diwilang-wilang. Muaqqatatin tegese di waktu-waktu. Biadatin kelawan hitungan maklumin kang diweruhi. Au qala ila utawa setitik. Fa innal qalila mongko setuhune setitik minal mali saking harta iku yu'addu yu'da dihitung udan kelawan hitungan. Jadi puasa itu hanya 29 atau 30 hari, tidak terlalu banyak. Makanya di sini disebutkan ayaman makdudat, hanya beberapa hari, hanya sekitar 29 sampai 30 hari. Itu termasuk sedikit. Ayat ini menunjukkan bahwasanya memang puasa itu tidak sepanjang tahun, tidak sepanjang hari, tidak sekian bulan, hanya 1 bulan yang berisi 29 sampai 30 hari. Dan kebanyakan itu hanya 29 hari. Itu berdasarkan dari penafsiran ayat ini adalah termasuk hitungannya sedikit. Karena yang dihitung itu biasanya sedikit. Kalau yang banyak itu jarang dihitung. Yang dihitung biasanya sedikit. Nah, ayat ini menghitung, ditunjukkan hitungannya jumlah hari puasa. Itu harus kita pahami bahwasanya kewajiban puasa itu hanya berlaku beberapa hari saja, tidak terlalu banyak, tidak banyak. Wal kathirun utawi akeh iku yuhalu diangelno, hailan kelawan angel. Biasanya kalau hal-hal yang banyak itu jarang dihitung kualitas maupun kuantitasnya. Wa nasabuha utawi nasope ayyama ma'dudat iku laisa bisyami ora disebabno kata siam liwuku ilfasoli krono anane pemisah bainahuma ing antarane as-shaum dan ayyaman ma'dudat. Bal bali'ik biidmari sumu kelawan nyimpen sumu. Jadi ayyaman ma'dudat itu diawali dengan kata sumu ayyaman ma'dudat, poso sira kabeh ing pira-pira dina kang diitung. Li dilalati siyami krana nuduhna poso alaihi ing atase sumu. Wal muradu lan kang dikarepaken biha kelawan sumu iku Ramadana, poso Ramadan. Jadi yang dimaksud di sini ayyaman ma'dudat itu adalah puasa Ramadan. Auma utawa barang wujibah kang wis diwajibna apa somuhu posoe ma
qabla wujubihi ing dalam sadurunge wajibe Ramadan. Jadi sebelumnya itu Ramadan juga sudah diwajibkan, hanya bentuknya yang berbeda. Tidak seperti sekarang, tapi tetap ada yang namanya kewajiban puasa Ramadan. Wa nusihalan dihapus di kelawan ma. Wa wal utawi ma iku asyura'u puasa Asyura. Jadi dulu itu yang namanya puasa Ramadan pada nabi-nabi dahulu itu adalah puasa Asyura. Jadi puasanya Ramadan orang-orang dulu, kaum-kaum dulu itu diantaranya adalah puasa Asyura. Au salah satu ayamin utawa telung dina mingkuli syahrin saking saben-saben wulan. Dulu ada kewajiban juga di umat-umat terdahulu itu ada puasa 3 hari setiap bulan. Jadi sama kewajiban puasanya, hanya modelnya yang berbeda. Kalau kita ini puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kalau umat-umat yang dulu ada yang puasa Asyura yaitu 10 di bulan Asyura, atau juga ada yang puasa 3 hari setiap bulan. Au bi kama kutiba utawa dinasabna krana saking kama kutiba ala dzarfiyati ing atase dadi dzaraf. Au ala annahu utawa setuhune ayyama ma'dudat iku maf'ul sanin kang nomor 2 li kutiba alaikum saking kalimat kutiba alaikum ala saati ing atase pendapat kejembaran. Wakilan utawi maksude didhawaken maknahu utawi maknane iku saumukum posone sira kabeh iku kasaumihim kaya posone wong-wong terdahulu. Jadi puasa kita, saya ulangi lagi, itu hampir sama dengan puasa-puasa umat-umat terdahulu, hanya bentuknya yang berbeda. Fi adatil ayami ing dalam beberapa hari. 5 krono hadis ruwiya kang diriwayatno anna Ramadhana setuhune Ramadan iku kutiba diwajibno ala nasara ing atase wong Nasrani. Bahwa ku mongko terjadi fi barotin ing dalam waktu adem au kharin utawa waktu panas sadidin kang sanget. Jadi pernah Ramadan itu diwajibkan kepada orang-orang Nasrani. Suatu ketika Ramadan itu jatuh di waktu-waktu yang sangat dingin dan sangat panas karena memang cuacanya berubah-ubah. Fahawalu mongko padha ngubah sapa Nasrani hu ing Ramadan ila Rabi'i maring wulan Rabi'. Bisa Rabiul Awal, bisa Rabiul Tsani, pokoknya di bulan yang lain. Jadi mereka itu merubah. Ketika mendapatkan kewajiban puasa Ramadan dan Ramadan kebetulan terjadi di bulan yang sangat panas dan sangat dingin, karena memang sikapnya seperti itu, kemudian dirubah ke bulan yang lain. Fajadu lan nambahi sapa Nasrani isrina ing 2 wulan. Yaum apane yauman dinane kafaratan krana dadi ganti litahwilihi maring ngerubahi Nasrani. Ditambahi lagi 20 hari sebagai pengganti mereka merubah. Ini sebenarnya juga bertentangan dengan perintahnya Allah, tidak boleh dirubah waktunya. Jadi oleh Nasrani dirubah ke bulan yang lain. Wakilalan didhawuhaken jadu nambahi sapa Nasrani dalika ing mengkono-mengkono 20 limautani krana matine wong loro asoba kang menimpa apa mautani hum ing Nasrani. Paman mangko utahi sapane wong kana kang ana sapa man minggung saking sira kabeh iku maridon lara mardon kelawan lara ya duru kang bahayani apa mardon hu ing man ya duru kang bahayani hu ing man apa asamu poso. Waya suru lan kangelan mau ing dalam sertane mardon. Au ala safarin utawa ing atase lunga. Au raqibi safarin perjalanan lunga.
Wa fi lan iku ing dalam ayat imaun utawi isyarah bi annaman setuhune wong safaro kang lunga asna al yaumi ing dalam tengah dina lam yuftir ora kena buka. Jadi kalau sakit kemudian sakitnya itu berbahaya bisa membahayakan atau perjalanan yang telah ditentukan jaraknya maka diperbolehkan puasa. Tetapi kalau berangkat jalannya itu di tengah hari itu sebenarnya tidak boleh untuk moka atau berbuka. Faidatun mangko utawi hitungane dina-dina sing ditinggal wau min ayami saking pira-pira dina akhir saking min ayami saking pira-pira dina akhir kang liya. Monggo harus diganti. Wajib hitungane diganti pada hari yang lain. Ai tegese fa alaihi mongko iku wajib ing atase wong sing buka wau saumu adati ayamin poso pirang-pirang dina saumu idati ayamil marodi poso hitungane dina loro selama dia sakit itu berapa hari harus diganti au safari utawa lunga min ayamin saking pira-pira dina akhir kang liya in aftara lamun berbuka atau moka. Jadi harus diganti bagi yang sakit yang berbahaya kemudian yang bepergian jauh sesuai dengan ketentuan yang ada boleh untuk berbuka tetapi harus diganti puasa di lain hari sejumlah hari yang ditinggalkan tadi untuk tidak berpuasa baik karena sakit maupun karena perjalanan jauh. Mungkin untuk kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang kita baca tadi bisa menambah pemahaman kita, bisa menambah kesadaran kita, keberkahan kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.